Di dalam permohonan kami ini, kami juga menyatakan bahwa selama persidangan, selama penyidikan, ketika para tersangka yang kemudian terpidana ini dan sekarang menjadi pemohon PK ini diperiksa di polisi, di penyidik, mereka itu tidak didampingi oleh banyak diskusi-diskusi dan banyak yang disampaikan oleh majelis hakim, karena majelis hakim meminta agar sidang ini dilakukan secara tertutup. Jadi kami mengajukan keberatan dengan berbagai alasan. Ya terus sengaja sebenarnya saya bisa memaklumi alasan daripada hakimnya, ya, dengan alasan bahwa memang di dalam prinsip hukum di KUHP itu disebutkan bahwa prinsip hukum itu kalau persidangan itu harus terbuka untuk umum, kecuali ya kalau ada berbau asusila. Itu pendapat dari majelis hakim yang saya juga hargai dan saya dapat pahami sebenarnya. Nah, tetapi kami juga memohon kepada majelis, pertama karena yang kita ajukan ini adalah soal PK, ya kan? Ya. PK di mana yang kita ajukan ini persoalan adanya novum, kehilangan hakim, dan adanya putusan hakim yang bertentangan satu sama lain, dan tidak lagi mempersoalkan secara substansial, material, perkaranya, rangkaian peristiwa perbuatan itu kan tidak lagi kita bicarakan di dalam kasus ini, sehingga sedikit berbeda dengan perkara di tingkat pertama. Dan kedua, alasan kita juga bahwa alasan ini kan memang sudah terbuka untuk umum, kasusnya Saka Tatal juga terbuka untuk umum, dan masyarakat juga sudah melihat ini di televisi secara terbuka. Saya pikir tidak ada salahnya kalau ini terbuka untuk umum gitu. Dan kemudian tadi hakimnya akhirnya sependapat mengambil jalan keluar yang menurut saya bijak, ya, majelis hakimnya bijak, ya. Artinya kita putuskan bahwa sidang ini terbuka untuk umum, tapi kalau nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan asusila, kita akan persidangan itu akan ditutup gitu loh. Itu sebabnya tadi ketika kami membacakan permohonan PK kami, ada hal-hal yang berbau asusila kami tidak bacakan. Kita skip itu persoalannya. Jadi itu yang terjadi tadi, makanya agak sedikit lama. Di samping sedikit juga ada soal-soal administrasi, yaitu surat kuasa yang harus kita sampaikan, diikuti dengan bukti-bukti adanya berita acara sumpah dan sebagainya. Itu yang membuat sedikit lama tadi. Oke, Bang Oto, terkait dengan materi sidang, novum apa saja yang disiapkan dan juga ada berapa saksi yang rencananya akan dihadirkan dalam sidang? Alasan kami mengajukan PK ini ada 3 hal. Pertama ada novum, ya. Kedua ada kehilafan hakim. Ketiga, ada putusan yang bertentangan satu sama lain. Nah, kalau berbicara novum, seperti kita tahu, novum itu maksudnya adalah bukti baru atau keadaan baru. Yaitu bukti atau keadaan baru yang sebenarnya pada waktu perkara itu berjalan dulu di tahun 2016, itu sebenarnya fakta-fakta itu sudah ada. Tetapi kami tidak temukan pada waktu itu, baru ditemukan sekarang setelah kita mengajukan PK ini. Nah, antara lain novumnya umpamanya, ada keadaan, ada fakta baru di mana contoh Liga Akbar dan Saudara Dede dulu di dalam berita acaranya mengatakan di waktu diperiksa yang kemudian dibawa ke pengadilan, mereka mengatakan ada peristiwa-peristiwa yang terkait dengan pembunuhan maupun adanya indikasi-indikasi adanya pelemparan-pelemparan batu, yang indikasinya terjadinya ada perkosaan dan sebagainya. Padahal fakta itu tidak ada. Ya kan? Jadi kalau fakta itu tadinya pada waktu dulu diceritakan oleh Dede bahwa tidak ada fakta itu, maka pasti hakim memutuskan kasus ini bebas, ya kan? Atau lepas, ya. Tapi kami menentukan harus freeze frag karena tidak ada kasus pembunuhan gitu loh. Nah, kenapa kami harus ajukan sekarang? Karena baru sekarang kemudian baru kita tahu ada fakta-fakta dan keadaan baru tadi itu yang kita sebut novum. Nah, karena kita tahu sekarang, barulah sekarang kita mengajukan permohonan PK ini di Pengadilan Negeri Cirebon ini. Itu persoalannya. Jadi 3 fakta itu tadi kita sampaikan. Nah, kalau boleh saya bisa menjelaskan lebih lanjut, ya. Dari 3 hal ini secara umum sudah berkali-kali kami sampaikan di beberapa media. Tetapi ada satu hal yang betul-betul memang hal ini kami ingin lebih secara eksplisit, kami ingin sampaikan secara terbuka dan mendapatkan highlight dari masyarakat bahwa di dalam permohonan kami ini kami juga menyatakan bahwa selama penyidikan, ketika para tersangka yang kemudian terpidana ini dan sekarang menjadi pemohon PK ini diperiksa di polisi, di penyidik,
mereka itu tidak didampingi oleh para advokat, tidak didampingi oleh pengacara. Hal mana menurut jurisprudensi Mahkamah Agung, kalau seseorang tersangka diperiksa di penyidik, padahal kepada dia ada ancaman hukuman 5 tahun atau lebih daripada 15 tahun, maka penyidik wajib menyediakan advokat kepada tersangka ini. Nah, dengan ancaman, kalau tidak disediakan pengacara, maka berita acara itu dianggap sah dan mereka itu bisa dibebaskan. Itu adalah beberapa putusan Mahkamah Agung yang kami ketahui diputuskan menjadi jurisprudensi. Nah, faktanya para terpidana ini waktu di polisi tidak didampingi oleh pengacara. Nah, di dalam putusan Mahkamah Agung itu meskipun dari awal, meskipun dia didampingi di waktu di polisi di persidangan, ya, meskipun dia didampingi di persidangan, tetapi kalau dari awal dia tidak didampingi oleh pengacara, akibat hukumnya itu dia bisa dinyatakan bebas. Nah, ini yang tidak pernah eksplisit menonjol secara terbuka dibicarakan di publik. Nah, ini sekarang secara terbuka saya ingin membukanya sebagai edukasi kepada masyarakat. Kalau ada warga negara di Indonesia ini yang ditangkap atau diperiksa oleh penyidik, padahal dia diancam hukuman 5 tahun atau lebih dari 5 tahun, bahkan 15 tahun seperti kasus yang ini, maka itu tidak boleh. Ya, penyidik wajib menyediakan pengacara kepada mereka. Ini yang dikenal di dalam secara umum di dalam Miranda Rules. Ada Miranda Rules, ya. Miranda Rules itu adalah aturan yang sudah diadopsi oleh KUHP kita, di mana seseorang tersangka wajib mendapat penjelasan dari penyidik. Baik. Bahwa dia berhak untuk menggunakan hak ingkar, ya. Baik. Dia bisa menggunakan hak ingkar. Nah, kalau di Miranda Rules bukan the right to be silent, untuk diam gitu, ya atau hak diam. Dia juga tersangka juga berhak untuk diam juga. Baik. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan juga berhak, ya kan? Nah, itu hak-hak dia dan termasuk dia mendapatkan seorang pengacara. Okay. Nah, kalau itu tidak bisa berikan, maka sanksinya adalah dia harus dibebaskan. Gitu. Kita sangat bersyukur atas viralnya kasus Vina ini, sehingga semua dari faktor peristiwa, faktor pelaku, faktor juga kejadian dan yang sudah terpidana itu ternyata mempunyai satu cerita misteri waktu itu. Dan sampai saat ini sudah berjalan dan berlangsung, apalagi adanya PK dan akan diumumkan ataupun akan diputuskan. Nah, saya berharap agar hakim yang akan mengambil putusan PK daripada 7 terpidana ini harusnya mempunyai hati nurani. Karena kenapa? Dari rangkaian peristiwa yang ada, terutama kejadian yang pra-peradilannya si Saka, itu jelas ada yang kita harapkan merupakan novum ataupun merupakan bukti yang baru bahwa kejadian yang itu bukan seperti apa yang dikatakan selama ini. Ya, bayangkan ya, dari 3 DPO itu 1 dinyatakan sudah ditangkap, yaitu namanya Saka, dan 2 dialunir katanya. Kan begitu ya? Dan tinggal 1 ini si Saka lalu ngajukan pra peradilan, ternyata puji Tuhan bisa terbebaskan. Ya, dan dari putusan pra peradilan itu dinyatakan bahwa salah tangkap. Berarti kalau salah tangkap, human error, ini bukan itu orangnya. Nah, kalau memang bukan orangnya itu, tidak tutup kemungkinan PK-nya yang dipakai hari ini adalah buktinya itu dari si Saka yang sudah dibebaskan melalui pra peradilan. Peggy, ya, Peggy kan sudah pra peradilan bebas. Maaf, Peggy bebas. Nah, ini bukti itu akan dipakai di PK ini, sehingga kemungkinan saya berharap PK yang akan diputuskan itu sama akan membebaskan para terpidana, sehingga bisa memuaskan rasa keadilan masyarakat dan kasus ini bisa segera tertutup. Kasus ini bisa terhenti karena sudah begitu menguras, ya, perhatian masyarakat, terutama netizen yang begitu setia mengawal kasus ini. Dan agar tidak terus tercurahkan, maka kita harapkan putusan PK agar bisa segera dibebaskan terpidana yang 7 orang terakhir itu. Artinya novum-novum baru sangat menguatkan ya Bang? Sangat-sangat menguatkan. Karena kenapa? PK itu memang yang utama adalah alat bukti yang tidak pernah muncul dalam satu persidangan. Nah,
ini bukan lagi alat bukti, tapi sudah menjadi satu produk hukum. Bisa bayangkan ya, alat bukti kan masih diuji coba dulu. Kalau ini sudah menjadi produk hukum, melalui pra-peradilan, Peggy Setiawan mendapatkan suatu kebebasan. Produk hukum ini dibawa ke PK, maka itu tidak perlu lagi diuji. Itu loh. Pasti hakim-hakim di PK itu akan bijak mengatasi kasus ini supaya bisa memutuskan secara adil dan bijaksana. Memori PPA kita ini poinnya itu banyak sekali, tapi yang utama adalah ada beberapa novum ya. Ada novum itu adalah bukti-bukti yang baru ditemukan sekarang ini, yang mana kalau tadinya waktu perkara dulu itu ditemukan, maka putusan hakim akan berbeda, yaitu bisa memutuskan dia menjadi bebas atau dilepaskan dari tuntutan. Itu namanya novum, jadi keadaan yang baru. Dan itu kami dapatkan sekarang ini dan kita ajukan di dalam perkara itu. Apa saja novumnya? Totalnya berapa berarti Pak? Yang diajukan, yang disiapkan? Novum yang disiapkan. Oh, banyak ya. Kalau banyak. saksi sama ahli berapa totalnya jumlah yang disiapkan? Kita kalau saksinya 30 kalau nggak salah, kalau saksinya. Saksi fakta. Ya, saksinya ya. Ahli kita siapkan juga hampir di semua saksi bidang itu kita sampaikan. Karena kan kalau bersidang itu, kita kan sekarang ini mengajukan permohonan PK. Ya kan, kalau kita mengajukan permohonan PK, maka kita harus mencoba membuktikan. Kita sangat bersyukur atas viralnya kasus Vina ini, sehingga semua dari faktor peristiwa, faktor pelaku, faktor juga kejadian, dan yang sudah terpidana, itu ternyata mempunyai satu cerita misteri waktu itu.